Udah selesai, terus setiap hari gue pasti nengok kakak. Assalamualaikum kakak, kakak doain mama ya kak ya, gitu kan. Doain mama untuk kehamilan kedua, kakak yang tenang ya, pasti kayak gitu. Dan ya pasti gue nangis lagi. Terus gue kasih bunga, gue berdoa. Hai, balik lagi di channel YouTube gue, Novidian Osmono. Kali ini gue mau sharing tentang keguguran tanpa pendarahan. Jangan di skip, jangan lupa share. Happy watching. Jadi ini lanjutan dari perjalanan program hamil setelah 3 tahun menanti. Itu jangan lupa kalian tonton ya. Nanti gue taruh di sini. Awalnya gue terlambat menstruasi. Udah gitu gue langsung tes pack. Pas udah tes pack, gue seneng banget dong, dia langsung 2 garis. Terus waktu itu kan zamannya pet ya, jadi semua apa yang lo lakuin lo pasti taruh di pet, termasuk gue. Dan gue langsung ngepost tuh kalau gue lagi hamil, gue taruh di pet kalau gue udah 2 garis. Terus itu banyak banget komen selamat dan lain-lain. Waktu itu tahun 2016. Terus setelah tahu gue hamil, gue langsung ke puskesmas. Waktu itu gue ke puskesmas langsung diceknya itu sama bidan ya kalau nggak salah, dipegang gitu perutnya, terus dipegang-pegang, oh iya ini lagi hamil. Terus gue dikasih buku, bidannya langsung terakhir mensnya kapan? Oh tanggal segini, gue jelasin kan. Oh berarti sekarang sudah 4 minggu. Akhirnya gue pulang dong ke rumah setelah tahu hasil dari, terus gue dikasih obat gitu. Setelah pulang ke rumah, gue menjalani kehamilan gue seperti orang lain. Ada mual, tapi mualnya masih bisa gue handle. Terus waktu itu memang gue masih jadi pengacara ya, pengangguran banyak acara karena gue belum kerja lagi setelah resign. Terus sampai akhirnya waktu itu hari Minggu gue mau mandi. Pas gue lepas celana kok jadi itu tuh tipis banget, nggak kelihatan kayak benang gitu, tapi berwarna coklat. Terus gue langsung bilang sama suamiku, aku keluar kayak flek ya, tapi cuma tipis. Terus kan namanya juga kehamilan pertama ya, suami pasti khawatir. Langsung ya udah kita cek ke dokter. Pas gue telepon rumah sakit, ternyata hari Minggu tuh nggak ada yang jaga untuk dokter kandungan. Ya udah akhirnya gue tunda lah sampai hari Senin. Senin paginya gue langsung berangkat ke dokter untuk di USG. Terus dokter pada saat USG kan hasilnya keluar tuh. Pas lagi dia cek, kalau dari berdasarkan menstruasi gue harusnya sudah 8 minggu. Tapi pas dia cek kondisi atau perkembangan si janinnya itu seperti usia 5 minggu. Dokter aneh dong, makanya dokter bilang untuk coba kita tunggu sampai 2 hari. Setelah 2 hari gue langsung balik lagi ke rumah sakit untuk mengecek apakah perkembangan janin gue mengikuti usia atau tidak. Dan ternyata dokter menyatakan kalau gue keguguran yang janin tidak berkembang. Pecah, gue nangis depan dokter. Dokter cuma bilang, saya udah sering dengar pasien nangis depan saya. Gak apa-apa, lanjutin, keluarin semuanya. Terus gue nanya penyebabnya, kenapa janin gue bisa tidak berkembang. Terus dokter bilang kalau salah satunya dari virus tokso. Virus tokso ini yang disebabkan oleh peliharaan yang berbulu-bulu atau dari makanan yang mentah dan lain-lain. Terus gue flashback, sebelumnya gue memang waktu itu datang ke festival Jepang yang ada di Blok M. Di situ gue nggak tahu kalau gue lagi hamil. Gue makan, lu tahu dong, cumi
yang cuma dikasih bubuk cabai doang. Gue nggak tahu itu matang atau enggak dan itu bersih atau enggak nih. Nanti gue kasih lihat nih yang gue makan waktu gue ke festival Jepang. Gue suka banget makan sashimi yang hampir tiap minggu. Apalagi salmon, aduh cinta banget gue sama salmon. Itu tuh enak, tapi kan mentah ya, dia nggak tahu kebersihannya dan lain-lainnya. Sedangkan gue juga nggak tahu kalau gue lagi hamil. Ya udah gue makan aja ya kan. Jadi gue langsung ambil tindakan untuk operasi kuret, ya dibersihkan segera, kalau enggak kan akan membahayakan rahim gue. Terus gue pulang jam 12 dari rumah sakit, terus sampai rumah gue langsung telepon suami gue, yang gue cuma bilang, "Be, kakak nggak bisa dulu selamatin." Itu hancur banget hati gue, yang seharusnya kakak bisa gue gendong di 7 atau 8 bulan lagi dan bisa ketemu kita semua dan bisa ketemu mama papahnya. Gue dinyatakan keguguran, gue nangis gak berhenti-berhenti sampai mata gue tuh sembab. Terus kalau pas gue packing untuk ke rumah sakitnya, sambil nunggu suami gue pulang, gue sambil nangis, gue sambil megangin perut sampai gue ya, "Kakak maafin mama, kakak harus keluar. Mama tahu, mama pengen ini yang terbaik dari Allah buat kakak. Mungkin Allah lebih sayang kakak, jadi kakak harus sama Allah dulu dan belum bisa ketemu mama sama papa. Ya, belum bisa ketemu kak. Kakak baik-baik di sana ya. Doain mama, doain papa." Nelpon sahabat gue bilang kalau gue keguguran. Akhirnya gue ke rumah sakit lagi maghrib sama suami gue. Di jalan dibuat yang udah ikhlas gue sama suami. Sampai rumah sakit, gue nyari kamar untuk operasi. Terus susternya cuma nanya yang mau dioperasi yang mana. Saya, "Dok, yang operasi." "Ibu yang mau dioperasi, ibu nggak pendarahan, ibu nggak butuh kursi roda." Terus gue bilang aja, "Saya nggak pendarahan." Malam setelah gue dapet kamar, gue masuk ruang bersalin. Iya, pas masuk ruang bersalin kan melewati ada yang lagi melahirkan ya. Yang gue denger sih dia lagi dengerin sholawatan gitu. Terus di situ gue nangis lagi. Gue cuma mikir, iya harusnya gue juga kok ngelahirin, bukannya dioperasi kuret. Harus itu gue nangis lagi kan. Operasi, jadi karena gue belum pernah melahirkan, jadi gue dipasang alat tanpa dibius. Gue nggak paham alatnya, yang jelas alatnya itu untuk membuka rahim gitu, yang ditanam selama sampai besok, ditanam semalaman gitu. Dan itu gak dibius. Jadi kalau ditanya sakit ya, karena kebayang dong dibuka gitu, kayak yang gue bayangin sih kayak dongkrak. Terus alat medis kan bunyinya tring gitu kan, si samping kan ada pendamping susternya, "Ayo semangat, tarik nafas," gitu-gitu doang kan yang gue ikutin aba-abanya mereka. Tetap aja sakit. Nah udah gitu, setelah gue dipasang itu, gue balik lagi ke kamar. Pas udah di kamar, gue jam 3 subuh tuh harus puasa, tapi gue sebelumnya dikasih makan dulu kan. 9 pagi gue masuk ruang operasi. Pas gue masuk, isinya cowok semua. Ya memang dokter kandungan yang gue pilih itu cowok. Waktu itu memang adanya cowok ya, gue juga demi bayi kan, jadi ya udah masuk aja dulu. Gue pengen tahu flag yang kemarin itu apa. Akhirnya ya udah, yang handle untuk anestesi bius total itu juga dokter cowok. Ya udah, ya udahlah gitu rasanya. Udah gitu, setelah yang gue masih belum ke bius sih, waktu yang dokter masih awal-awal tuh belum masih kerasa. Terus udah kesini gue udah nggak tahu deh. Pas gue siuman itu
kayak ada suara suster manggil-manggil, Ibu Novi, ayo bangun, buka matanya, kayak gitu. Terus kayak gue pelan-pelan bangun, ayo diminum dulu teh manisnya. Lucu banget, gue kayak anak kecil coy. Ya terus udah gue minum teh manisnya, latihan duduk yuk katanya. Terus gue pelan-pelan didudukin, udah terus gue tiduran lagi. Ya udah kayak gitu terus sampai akhirnya gue bisa dibawa ke kamar. Pas suster bawa gue ke kamar, tara, ada keluarga dan ada sahabat gue di sana. Udah gitu sorenya sahabat gue dateng. Terus gue sambil ngurus surat kan, karena gue udah bisa pulang tuh sorenya. Udah gitu sorenya gue pulang, sedih. Bukan lagi, nggak usah ditanya. Nyampe ke depan rumah, ya Allah, rasanya harusnya gue gendong bayi gitu kan, tapi enggak. Terus ya udah di situ nangis lagi gue. Ini tuh kayak simpen di apa sih, kayak ditabung gitu kan, ditabung kecil gitu sama rumah sakit. Terus akhirnya sama gue dibungkus sama kain putih kan, kain putih. Terus gue proses pemakamannya itu sama mama sama suami. Gue duduk sambil ngeliatin kakak yang tenang di sana. Mama tahu kakak lebih disayang Allah. Kakak doain mama ya biar kuat sama papa. Di situ yang mencoba untuk ikhlas, walaupun dalam hati kalau lagi inget tuh yang nangis lagi pasti ya, namanya juga orang tua, apalagi mama itu kan yang mengandung, pasti lebih rasanya tuh lebih sakit banget deh pokoknya. Setelah penguburan tuh setelah penguburan biasa baca yasin. Terus setiap udah selesai, terus setiap hari gue pasti nengok kakak, assalamualaikum kakak doain mama ya kak ya gitu kan. Doain mama untuk kehamilan kedua, kakak yang tenang ya, pasti kayak gitu. Dan ya pasti gue nangis lagi. Terus gue kasih bunga, gue berdoa. Ada beberapa poin yang buat perhatian dari cerita yang gue alami, keguguran tanpa pendarahan. Ya, keguguran tanpa pendarahan itu menurut gue ya, mitos atau fakta. Jangan pernah posting terlalu dini kalau kalian sudah positif hamil. Mungkin kalian bisa posting di usia 4-5 bulan. Karena waktu itu gue tuh langsung posting gitu aja. Seharusnya gue tahan dulu. Itu pelajaran ya buat gue. Terus yang kedua, jangan mikir kalau masih awal itu kalian ya. Maksudnya kalau untuk awal kalian harus tahu semuanya. Itu kalian lebih baik langsung ke dokter, ke rumah sakit. Kenapa? Kalau nggak ke bidan yang ada alat USG-nya, yang penting di USG dulu bentuknya dan lain-lainnya. Seharusnya di pertama itu wajib, karena kalian biar tahu kehamilan kalian normalkah, ada yang hamil anggur, hamil janin tidak berkembang dan lain-lain. Itu tuh mungkin bisa diantisipasi, gue juga nggak tahu ya, tapi itu akan jadi pencegahan awal. Kalau kalian udah tahu kalian positif, lebih baik cepat USG, oke? Yang ketiga, jauhi makanan mentah, please. Kalau kalian merasa lagi subur dan kalian HB, please jauhi makanan mentah kayak sashimi dan makanan-makanan lain yang kalian pikir kayaknya itu kurang mateng deh. Jangan, lebih baik kalian pada saat lagi mau promil, maksudnya lagi masa subur nih, kalian udah tahu, lebih baik kalian berhenti dulu makannya. Nanti kalau kalian lagi menstruasi lagi, baru boleh kalian lanjutin. Itu yang gue jalanin ya. Sekian cerita keguguran tanpa pendarahan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share. Bye-bye.